Sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi trending topik di media sosial. Kericuhan sejak awal hingga akhir persidangan turut menyita perhatian publik dan praktisi hukum, salah satunya Tony RM. Dalam hal ini, Tony menyoroti langkah kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, yang dinilainya keliru. Menurutnya, Fahmi seharusnya lebih tegas dan patuh pada prosedur persidangan. Sikap emosional serta keputusan mengungkap produk milik Reza Gladys di hadapan hakim dinilai justru dapat memberatkan posisi Nikita sebagai terdakwa. Dari awal sampai akhir, ya, beberapa saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum itu tidak digunakan secara maksimal oleh penasihat hukum terdakwa. Dalam hal ini penasihat hukumnya Nikita Mirzani. Apa yang tidak dimaksimalkan? Tugas dari penasihat hukum dalam membela terdakwa di persidangan itu sebenarnya benar-benar harus membela. Membela itu tujuannya adalah kalau bisa nanti putusannya itu dapat membebaskan terdakwa, atau minimalnya sekurang-kurangnya itu dapat meringankan. Nah, saya melihat yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa ini tidak maksimal menurut saya dalam melakukan pembelaan. Harusnya yang namanya melakukan pembelaan itu mengikuti pokok perkara, kemudian bagaimana caranya agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, ya, dapat terjawab sehingga menguntungkan kliennya atau menguntungkan terdakwa. Mulai dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Kan giliran penuntut umum, kan ada giliran penasihat hukum tanya, ya. Pertama giliran penuntut umum menanyakan. Nah, kemudian kan diserahkan tuh giliran penasihat hukum untuk menanyakan. Harusnya langsung saja ke pokok perkara, fokus ke pokok perkara. Jangan, ya, malah mengungkap atau memperjelas tentang adanya produknya saksi korban, dalam hal ini Reza Gladys, yang bermasalah. Justru semakin diungkap, semakin memperterang produknya Reza Gladys atau saksi korban bermasalah, itu semakin memberatkan Nikita Mirzani. Yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa ini dengan mengungkap, memperterang bahwa produknya Reza Gladys bermasalah di depan hakim di muka persidangan, ya, maka ada dua mudorot, ya, artinya bukan manfaat tapi dua mudorot bagi terdakwa Nikita Mirzani. Tak hanya mengomentari langkah Fahmi Bahmit yang dinilai keliru, pada kesempatan ini Tony RM juga menyoroti sikap Nikita Mirzani yang bersikukuh ingin memutar bukti dugaan suap yang dilakukan Reza Gladys terhadap oknum jaksa. Menurut Tony, keinginan Nikita untuk langsung menampilkan bukti tersebut di tengah persidangan memang menunjukkan tekadnya untuk membela diri. Namun secara prosedural ada tahapan yang harus dilalui. Karena itu, Tony menyarankan agar pihak Nikita tetap mengikuti alur persidangan sambil menyiapkan bukti tersebut secara matang untuk diajukan pada momen yang tepat. Agendanya itu masih memberikan kesempatan kepada penuntut umum. Kalau Nikita Mirzani ingin menyampaikan sesuatu, nanti ada gilirannya di pemeriksaan terdakwa nanti. Nah, jadi dihabiskan dulu nih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Nah, misalnya minggu depan itu saksi habis, ya kan, karena saksi yang tadi karena belum selesai kan diminta oleh hakim agar saksi hadir lagi di Kamis depan. Katakanlah setelah Kamis depan saksi habis, kemudian hakim juga memberikan kesempatan kepada Nikita Mirzani, penasihat hukumnya, mau menghadirkan saksi yang meringankan tidak.
kan? Nah, itu dikasih kesempatan tuh pembuktian oleh penasihat hukum atau oleh terdakwa, ya, saksi-saksi yang meringankan, yang menguntungkan Nikita Mirzani itu nanti dikasih kesempatan. Nah, kalau ada nanti dihadirkan, termasuk mau menghadirkan ahli juga boleh, nanti harus dihadirkan. Seandainya pada agenda pemeriksaan terdakwa itu, ya, pemeriksaan Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani mau menyampaikan sesuatu, boleh. Kemudian kalau mau menyampaikan rekaman flash disk, ya, mau diputar, apakah bisa? Ingat, ini perkara pemerasan di mana Nikita Mirzani dimintai keterangan itu kaitannya dengan dakwaan. Benar tidak? Kemudian yang dikatakan saksi juga benar tidak, kan? Nah, lalu kalau ada topik lain atau ada substansi lain yang mau disampaikan, ya, ini kembali kepada Nikita Mirzani. Mau berkepentingan untuk membela dirinya atau mau menyampaikan hal lain. Kalau mau menyampaikan hal lain, saya tidak tahu nanti hakim pada saat pemeriksaan Nikita Mirzani, hakim membolehkan atau tidak. Tetapi pemeriksaan terdakwa itu harus digunakan semaksimal mungkin, ya, agar mendapatkan pembelaan, agar mendapatkan poin, ya, untuk meringankan Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Di sisi lain, Tony RM menilai bahwa pengadilan seolah telah kehilangan kewibawaannya dalam menangani perkara Nikita Mirzani. Penilaian ini ia sampaikan karena seringnya terjadi adu mulut antara terdakwa Nikita dengan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang yang justru memancing sorak-sorai dari para pengunjung yang hadir. Suasana yang seharusnya berjalan formal dan tertib malah berubah menjadi layaknya tontonan publik, sehingga mengurangi rasa hormat terhadap proses peradilan. Tony juga menyoroti insiden lain yang dianggap semakin mencoreng citra persidangan, yakni kehadiran salah satu oknum pengacara yang membawa hewan peliharaan ke lingkungan pengadilan. Saya melihat di sidang kasus Nikita Mirzani ini, ya, wibawa pengadilan ini sepertinya diacak-acak, ya, tidak terjaga. Saya menyaksikan betapa ricuhnya itu, kan, dengan terdakwa sama penuntut umum, ya, saling adu mulut, kan itu saya saksikan tadi siang, kan, ya. Nah, kemudian ada lagi pengunjungnya juga sama, ya, tidak bisa didiamkan tuh oleh hakim, kan, ya. Itu saya melihatnya itu kayak pasar, ya. Saya melihatnya kayak pasar, sehingga saya melihatnya ini hilang kewibawaannya. Nah, tetapi dari esensi persidangannya ini saya melihat sih masih on the track, masih dapat lah, ya. Artinya pemeriksaan saksi pun masih lancar, ya, sampai terakhir tadi siang pemeriksaan saksi Samira, ya, Dr. Samira pun masih lancar. Itu. Nah, yang tadi pada masuk membawa hewan peliharaan ataupun membawa bodyguard, ya. Untuk bodyguard, ya, sepanjang memang tidak melakukan tindakan anarkis atau tidak menghalangi atau tidak menghalangi jalannya persidangan, ya, saya rasa, ya, tidak ada pelanggaran, ya. Kemudian yang hewan peliharaan kembali, ya, petugas pengadilan nih, boleh tidak ada hewan peliharaan masuk, kan? Itu kalau memang tidak boleh, ya, seharusnya petugas menjaga, memberi pemahaman secara baik-baik, kan, gitu. Karena sebenarnya ruang sidang atau pengadilan itu kan milik rakyat, ya, sehingga memberikan pemahamannya juga memang harus baik-baik supaya orang itu paham apabila orang itu tidak mengerti hukum, misalnya sampai membawa hewan peliharaan, ya, ke pengadilan.